saya tidak pernah memberikan nomor HP saya ke Reza, tetapi saat itu Yosua meminta izin kepada saya untuk memberikan nomor HP saya kepada Reza, karena saat itu Yosua meminta bantuan untuk memindahkan Reza ke Polda Jambi dikarenakan mau dekat dengan orang tua. Bukti-bukti yang berhasil didapatkan adalah percakapan WhatsApp, yaitu percakapan WhatsApp antara Ibu Putri baik dengan almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat maupun dengan adiknya yang anggota Polri, di mana sebelum terjadi pembunuhan percakapan mereka di WhatsApp sangat ramah. Bahkan dia beri hadiah, dikasih uang 5 juta, dikasih dompet merek Pedro pada tanggal 1 Juli 2022, kemudian dijanjikan akan diurus kepindahannya dan diberikan tasnya. Saya yakin di uang 5 juta, di tas dan di dompet Pedro itu pasti ada sidik jari daripada Ibu Putri. Waktu itu saya ngechat duluan karena hari Minggu, karena setiap hari Minggu kan saya dengan beliau sering kayak kadang beliau yang ngucapin selamat hari Minggu, kadang saya. Jadi kebetulan hari Minggu waktu Ibu PC di Magelang, saya ngechat duluan, terus Ibu tuh membalas juga selamat hari Minggu jaga deh. Terus tuh panjang lebar, dia tiba-tiba mau mengirim foto almarhum sedang menyetrika. Itu tanggal 3 ya? Tanggal 3. Setelah itu? Dia bilang, abangnya rajin banget, luas banget. Terus tuh nggak kesini deh, bantuin abang kakaknya, katanya gitu. Kalau rajin begini jadi bingung gajinya berapa. Acara Putri Candrawati cecar adik Brigadir J soal pembunuhan dan klub malam, Ferdy Sambo jawab tentang judi online. Yang menyita perhatian pembaca hingga pagi ini yaitu kuasa hukum Putri Candrawati, Sarmauli Simangunsong, mencecar adik Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Mahareza Rizky, dengan nama-nama perempuan yang diduga dekat dengan kakaknya. Kemudian Ferdy Sambo membantah terlibat judi online dan narkoba seperti dituduhkan kuasa hukum keluarga Yosua. Berikut ringkasannya. Satu pengacara Putri cecar adik Brigadir J dalam soal perempuan dan klub malam. Kuasa hukum Putri Candrawati Sarmauli Simangunsong mencecar adik Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Mahareza Rizky, dengan nama-nama perempuan yang diduga dekat dengan kakaknya. Reza menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 1 November 2022. Sarmauli awalnya bertanya kepada Reza soal kedekatan kakaknya dengan perempuan. Sarmauli kemudian kembali menegaskan apakah ada nama perempuan lain yang diketahui Reza saat sempat dekat dengan kakaknya. Setelah Mahareza Rizky menjawab tidak, Sarmauli pun menyebutkan satu persatu nama perempuan. Sarmauli lalu meminta majelis hakim untuk memutar video yang diklaim memperlihatkan Yosua. Video itu menurut Sarmauli didapatkan berdasarkan penelusuran di media sosial. Namun Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mempertanyakan kaitan nama-nama dan video tersebut dengan perkara. Namun majelis hakim mempertanyakan kembali sangkut pautnya dengan perkara yang didakwakan. Hakim mempersilahkan namun tidak perlu jika tidak terkait. JPU ajukan keberatan. Jaksa penuntut umum pun mengajukan keberatan. Alasannya ruang lingkup pembuktian dalam kasus ini adalah surat dakwaan yang dibacakan jaksa. Pengacara kemudian batal menampilkan apa yang mereka anggap sebagai bukti baru. Kuasa hukum mengatakan akan menampilkan bukti yang mereka bawa di sesi berikutnya. Sementara itu, kekasih Yosua Vera Simanjuntak tampak tertunduk ketika Reza dicecar kuasa hukum Putri soal nama-nama perempuan yang diklaim dekat dengan Yosua. Vera saat itu duduk di kursi berdampingan dengan Reza. Sebelumnya, Sarmauli juga mencecar Reza soal kebiasaan Yosua yang diduga sering ke tempat hiburan malam. Awalnya, Sarmauli memancing dengan menanyakan kedekatan Reza dengan Yosua. Sarmauli lalu menanyakan soal kebiasaan Reza setelah dia selesai dinas. Reza menjawab bahwa dia biasanya hanya berada di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3. Sarmauli kemudian mencecar Reza dengan merujuk keterangan berita acara pemeriksaan ajudan Ferdy Sambo, Deden Miftahul Haq, Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae, dan sekuriti rumah Ferdy Sambo di Saguling, Damianus Laba Kobam alias Damson. Sarmauli mengatakan Yosua dan Reza sering pergi ke tempat hiburan malam, Brexit dan Holy Wings. Kuasa hukum ditegur hakim, namun Hakim Wahyu langsung menegur Sarmauli karena pernyataan tersebut. Ia menyarankan agar kuasa hukum mengkonfirmasi hal tersebut kepada Deden. Reza merupakan salah satu pihak keluarga Yosua yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dengan terdakwa Putri Candrawati dan Ferdy Sambo tersebut. Selain Reza, datang pula ayah dan ibu Yosua, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak. Pacar Yosua, Vera Simanjuntak pun hadir sebagai saksi. 2. Ferdy Sambo jawab soal judi online hingga narkoba.
Terdakwa pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdy Sambo, membantah terlibat judi online dan narkoba seperti yang dituduhkan kuasa hukum keluarga Yosua, Komarudin Simanjuntak, saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 1 November 2022. Ia juga membantah tuduhan bahwa penyidik berpihak padanya. Menurutnya, ia tidak akan duduk di kursi terdakwa persidangan jika penyidik berpihak padanya. Sebelumnya, Komarudin mengatakan ia mendapat informasi bahwa mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri itu diduga terlibat judi online. Ia mengatakan narasumber itu enggan membongkar identitas karena masih aktif di instansi mereka. Selain menduduki jabatan strategis, Kadif Propam Ferdy Sambo juga memimpin Satuan Tugas Khusus Merah Putih atau Satgasus Merah Putih. Satgasus Merah Putih adalah tim khusus yang dibentuk ketika Tito Karnavian masih menjabat Kapolri pada akhir 2016 lalu. Satgasus merupakan tim non-struktural di institusi Polri. Satgasus memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan dan maupun dalam maupun luar negeri. Secara rinci, sejumlah perkara yang ditangani Satgasus ini antara lain psikotropika, narkotika, pencucian uang, tindak pidana korupsi, serta perihal informasi dan transaksi elektronik. Kapolri Listio Sigit Prabowo pecat Ferdy Sambo. Ferdy Sambo mulai menduduki posisi pucuk Satgasus Merah Putih sejak Mei 2020. Saat itu ia tengah memangku posisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Namun ketika kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya terungkap, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung menonaktifkan Ferdy Sambo dari Kadif Propam dan Kepala Satgasus. Kapolri Listio Sigit Prabowo resmi membubarkan Satuan Tugas Khusus ini pada 11 Agustus 2022. Selain itu, muncul pula diagram yang disebut Konsorsium 303. Penyebutan kode 303 mengacu pada pasal 303 KUHP tentang perjudian. Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferdy Sambo serta pejabat tinggi Polri. Isu Konsorsium 303 muncul pertengahan Agustus lalu melalui pesan berantai yang berisi diagram jaringan judi online. Diagram itu menyebutkan Ferdy Sambo di kalangan bandar judi dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Namun pada 29 September lalu, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan Barreskrim telah menelusuri Konsorsium 303. Sejauh ini, kata dia, Barreskrim tidak menemukan Konsorsium 303. Lebih jauh, Dedi menyebutkan Polri berkomitmen memberantas judi online. Menurutnya, selama periode 2022 ini, Polri sudah mengungkap 612 kasus dengan 760 tersangka, serta bandar judi yang dikenakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.